Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, senang sekali kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar di rumah anak? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, saya doakan semuanya sehat, keluarga kita semuanya sehat, masyarakat kita sehat, semuanya dijauhkan dari bala bencana, khususnya virus corona. Amin. Mari kita awali anak pembelajaran kita di pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran, suratul Fatihah dengan iringan doa. Semoga kita tetap diberi keimanan, tetap kuat iman kita kepada Allah, tetap Islam kita sampai ajal menyebut kita. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi rezeki yang halal barakah, ilmu yang barakah dan manfaat, dijauhkan dari segala bala bencana. Kemudian ya Allah, keluarga kita di rumah anak, keluarga besar SMP kita, bangsa kita Indonesia seluruhnya, mudah-mudahan dijauhkan, dilepaskan dari pandemi corona. Semoga semua sehat dan pembelajaran kembali normal seperti dulu, anak-anak bisa kembali ke sekolah, kita bertemu di kelas kita. Ala hadhihi niyatis salihah biridhaka ya Allah wa bi syafa'ati rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah. Baik anak-anak, hari ini seperti yang tampak di layar ya, kita membahas bab yang baru lagi, luar biasa. Pada materi kali ini anak, kamu dipertemukan dengan materi yang cukup luar biasa, dan saya yakin kalau kamu mampu menguasai kompetensi di bab terakhir ini anak-anak, kamu akan menjadi manusia yang hebat di hadapan Allah, juga hebat di hadapan manusia, dan pasti akan membanggakan kedua orang tuamu, masyarakat sekitar, dan semuanya. Baik, apa materi kita hari ini? Nah, ini materi kita hari ini, yaitu menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, luar biasa anak materi ini, karena kita dilahirkan oleh Allah sudah berbeda anak dengan yang lain. Makanya kita harus mengetahui titik letak bagaimana cara mencari toleransi, mencari jalan tengah dari perbedaan kita semua. Apa yang materi yang kita pelajari? Yang pertamanya anak, kita akan membaca ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Ada di Al-Quran itu. Nanti akan kita baca bersama-sama dan kita kaji. Yang kedua anak-anak, kita akan mengartikan tiap kata, atau dalam bahasa Arabnya mufradat, dari ayat yang membahas tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Yang ketiga anak, pembahasan kita adalah memahami kandungan ayat tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Dari tiga-tiganya untuk pembacaan ayat Al-Quran, nanti ending kita di akhir pembelajaran kita, saya harapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, semuanya mampu menghafal ayat Al-Quran yang membahas tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Di pertemuan kedua nanti, ketika mengartikan tiap kata atau mufradat, maka kamu harus mampu menerjemahkan ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Dan yang pada pertemuan terakhir, setelah kita mengetahui arti perkataan, maka kita berusaha memahami kandungan ayat yang telah kita hafalkan bacaan Al-Qurannya, yang telah kita ketahui makna perkataannya. Kita harus memahami kandungan dengan
bukti kita mampu mengamalkan dan membiasakan sikap toleran dan menghargai perbedaan. Baik, mana Al-Qur'annya yang membahas toleransi ini anak? Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Apa 49 ini? 49 adalah urutan surat. Al-Hujurat itu terletak di urutan surat yang ke-49. Ayatnya adalah ayat 13. Kita baca sama-sama anak seperti biasanya. Semuanya baca, yang laki-laki perempuan kecuali yang sedang berhalangan cukup mendengarkan saja. Kita awali dengan ta'awud dulu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Sampai inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Ini adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Apa artinya? Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini pembahasan kita anak-anak yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, selanjutnya dalam pembahasan kali ini anak-anak, sebelum kita menghafal ayatnya, ada pembahasan tajwid di bab terakhir ini, yaitu tentang bacaan waqaf, hukum bacaan waqaf. Kita bahas satu persatu. Menurut bahasa, yang dimaksud waqaf adalah berhenti atau menahan. Itu arti waqaf menurut bahasa. Namun yang kita pakai pada pertemuan kali ini adalah waqaf menurut istilah ilmu tajwid. Apa itu waqaf menurut ilmu tajwid? Adalah memutuskan suara di akhir kata. Tujuannya untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Jadi yang kita pakai pada pembahasan ini tentang bacaan waqaf adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Bagaimana pembahasan waqaf? Nah, ini waqaf itu dibagi menjadi 5 anak-anak. Di waqaf itu dibagi menjadi 5. Yang pertama namanya waqaf lazim. Waqaf lazim, tanda waqafnya ini berupa mim seperti ini. Ya, mim seperti ini. Apa artinya waqaf lazim? Artinya adalah harus berhenti. Jadi kita ketika menemui tanda mim, nah ini tanda mim contohnya di bawah ini, maka harus berhenti. Meskipun nafas kita kuat, maka ketika menemui tanda waqaf seperti ini, wukufnya adalah wajib berhenti. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati. Di waladun ini kita berhenti. Tanda waqaf yang kedua dinamakan mamnu'. Tanda waqafnya berupa lam alif. Apa artinya mamnu'? Tidak boleh berhenti.
Kalau terpaksa kita tidak kuat, kita lanjut dengan ayat berikutnya sedikit saja, kemudian kita ulang. Seperti itu Nana. Contoh bacaan mamnu ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, ada tanda dalam alif ini mamnu, kita tidak boleh berhenti di sini. Lanjut ya. Tanda wakaf yang ketiga adalah mu'anaqah. Ini sangat tenar sekali, sangat terkenal tandanya. Bagaimana tanda wakafnya ini? Ada tanda titik 3. Tanda titik 3 di 2 tempat anak-anak. Cara membacanya bagaimana, cara mempraktekannya? Nah, kita harus berhenti pada salah satu tanda wakafnya. Tadi berhenti pada salah satu titik 3. Contoh ini yang sangat insya Allah kamu sudah bisa ini ya. Ini ada di surat Al-Baqarah. Setelah Al-Fatihah, surat Al-Baqarah Alif Lam Mim. Nah, ini bacanya ini. Nah, kalau orang baca ini, orang yang ngerti tajwid dengan tidak mengerti tajwid akan terlihat bedanya. Ada tanda titik 3 ini, kita harus berhenti di salah satu tempat. Untuk kalimat yang ini, nah, lebih pasnya kita berhenti di titik 3 yang kedua. Mengapa? Agar maknanya sempurna. Kita baca ya. Di awalnya Alif Lam Mim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, kita berhenti di fihi. Mau di tanda yang kedua la raiba ya bisa, tapi untuk mana ini lebih sempurna kita berhenti di wakaf tanda titik yang kedua. Yang keempat, tanda wakafnya ada wakaf jaiz anak-anak. Wakaf jaiz itu ternyata di Al-Quran dibagi lagi menjadi 3. Ada yang namanya jaiz kafi, ada jaiz tasawi, dan jaiz hasan. Maaf ini ada yang salah tulis. Ini adalah jaiz hasan. Nah, yang ketiga jaiz hasan. Yang pertama jaiz kafi, itu tanda wakafnya qaf lam. Qaf lam itu singkatannya al-waqfu aula. Bagaimana cara bacanya? Boleh wakaf dan boleh wasol diteruskan. Namun lebih diutamakan untuk wakaf atau berhenti. Namanya qaf lam al-waqfu aula. Wakaf itu lebih diutamakan. Contohnya ini, Qul atu'allimunallaha bidinikum. Kita berhenti di sini. Nah, wakaf yang kedua, wakaf jaiz yang kedua adalah jaiz tasawi. Tanda wakafnya jim. Ini yang jaiz sering kita temui, jaiz jim, jaiz ya ini jaiz tasawi. Artinya boleh wakaf dan juga boleh wasol diteruskan. Hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. Nanti boleh berhenti, boleh terus. Contoh, Qul tamunnu alayya islamakum. Nah, ini berhenti boleh, dilanjutkan juga boleh. Jaiz yang ketiga anak ini, maaf ini salah tulis ini. Yang betul ini jaiz hasan. Nah, saya tanda ya. Saya beri tanda. Yang ini sebetulnya namanya adalah jaiz. Yang ketiga ini jaiz hasan. Jaiz hasan anak-anak. Bentar ya. Itu ada jaiz hasan. Terus ini jelek ya. Apa? Jaiz hasan. Jadi belajar terus pakai pointer anak. Jaiz hasan. Ini ya. Jadi yang ketiga ini namanya jaiz hasan. Tanda wakafnya bagaimana? Nah, ini berupa shad lam. Shad lam. Nah, saya ganti warna yang lebih bagus.
Saya lebih suka warna hijau anak. Nah, boleh wakaf, berhenti, dan boleh wasol, diteruskan. Namun yang lebih diutamakan anak-anak, yang lebih utama adalah wasol atau terus. Makanya short lam ini singkatan dari al-waslu aula, wasol lebih utama. Yang terakhir anak-anak, ini tanda wakaf yang paling populer anak-anak, sakta. Nah, sakta ini anak. Apa sakta itu? Ini tanda wakafnya sin, kaf, tak biasa dan tak marbuto. Nah, dibaca sakta. Bagaimana cara bacanya? Harus berhenti sejenak. 1 hari ya tidak bisa berhenti nafas 1 hari, mati nantinya. Harus berhenti nafas sejenak. Nah, berhenti bernafas sejenak, tetapi jangan mengambil nafas. Nah, seperti itu. Ini ada di surah Yasin, sangat terkenal. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, jadi saya contohkan tadi, kita buat sampai akhir ayat, kita berhenti setelah melewati tanda sakta. Yang jelas setelah mim marqadina kita berhenti sebentar, gak boleh bernafas. Ini tanda saktanya. Ini tanda sakta. Kadang ditulis sin saja, tulis sin saja. Terkadang ya. Kadang-kadang itu begitu anak. Ditulis sakta, tapi cukup tulis sin. Ya, nah. Baik. Saya dulu yang kita lanjutkan anak. Sekarang kita perdalam arti perkata. Jadi ayat yang kita baca tadi di awal itu kita istilahnya diperhatikan ya anak. Kita pecah-pecah jadi perkata. Nanti kita bisa mengartikan tadi. Ini ada perkataannya. Ya ayyuha, wahai an-nasu, manusia. Tapi cara mengatakannya, cara mengartikan perkata bisa kita gabungkan ini. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Inna, sungguh atau sesungguhnya. Khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu. Kami siapa ini anak? Kami ini adalah maksudnya Allah. Allah telah menciptakan kamu. Min, dari zakarin, seorang laki-laki. Wa unsa, dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu. Kami siapa? Kami Allah ini ya. Kami jadikan kamu. Kamu siapa? Maksud kamunya ini kamu manusia. Kembali ke Anas ini anak. Anas ini ya. Anas. Jadi kamu itu ya Anas ini. Kami jadikan kamu manusia, gitu ya. Syu'uban, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Lita'arufu, agar kamu saling mengenal. Inna, sama dengan ini ya. Makanya inna ini beda. Ada alifnya di sini, inna tanpa alif. Ada alifnya ini nanya ini dhamir anak. Inna, sesungguhnya kami. Nah, begitu ya. Inna, sesungguhnya kami. Kalau ini inna, sesungguhnya, gitu aja. Inna, sesungguhnya. Lanjut. Akramakum, yang paling mulia. Akramakum, yang paling mulia. Indallahi, di sisi Allah. Atqakum, ialah orang
yang paling bertakwa. Inna, sesungguhnya tadi ya, Allah, tidak digabung, inna Allah, sesungguhnya Allah, alimun, yang maha mengetahui, khabirun, dan maha teliti. Sebetulnya anak, sampai di sini pembelajaran telah berakhir. Sampai di akhir pembelajaran ada tugas untuk kamu. Tugasnya ini anak, yang pertama, tugas kamu nanti membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang tadi ya, dibaca saja ayatnya, hafal lebih baik lagi. Yang kedua, punya hafal itu nilainya lebih ya, akan nilai sempurna 100 anak-anak. Kalau tidak bisa hafal, dibaca dulu gak apa-apa. Yang kedua adalah dibaca dengan arti perkata seperti tadi ya, ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, inna sesungguhnya kami, khalaqnakum telah menjadikan kamu, seperti itu ya, sampai selesai. Tugas yang ketiga adalah membaca arti surat Hujurat secara utuh, secara lengkap, yang ada di awal pembelajaran tadi. Bagaimana cara memberikan tugas? Ini tugasnya adalah dalam bentuk video. Kamu pakai seragam, minta tolong saudara, ayah, ibu, siapapun boleh kamu minta tolong memvideo kamu pakai seragam, diambil videonya. Yang belum hafal boleh baca, yang belum hafal boleh baca, hafal akan lebih baik. Kalau sudah selesai videonya, silakan kirimkan ke Google Classroom ya. Bila ada yang kesulitan, mungkin terlalu besar, nanti dalam syutingan video itu kamu pilih yang terendahnya, jangan yang HD. Kalau HD terlalu tinggi, terlalu bagus nanti. Kirim ke Google Classroom dari akun yang dibagikan di kemarin dari sekolah ya, akun yang sudah ada Google Classroom yang baru. Ingat cara membuat video, awali dengan salam, sebutkan nama dan kelas, baru membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Naila Mu'azzaz Ulfa, kelas 9F, contohnya seperti itu ya. Baru baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, begitu ya. Cukup sekian anak, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.